Tuan-tuan dan nona-nona, selamat datang di tanah tempat kehormatan diuji. Keluarga dipertaruhkan dan takdir menunggu para pewarisnya. Di panggung inilah kehormatan diuji, kesetiaan dipertanyakan, dan sejarah kerajaan akan kembali dituliskan. Dengan penuh kehormatan dan rasa bangga, pertunjukan ini kami hadirkan kepada para penonton yang budiman. Inilah Karsa Listiwa, sebuah persembahan dari jurusan Ilmu Politik 2025. Selamat menyaksikan. Akulah garda terdepan kerajaan. Karsa Listiwa yang makmur dan jaya, Bagai nirwana satukan karsa demi Karsa Listiwa, cahaya abadi, jayalah selamanya. Akulah pangeran, pangeran paling menawan. Karsa Listiwa yang makmur dan jaya, bagai nirwana satukan karsa demi karsa Listiwa, cahaya abadi, jayalah selamanya.
Di pagi yang indah cerah ini, aku Raja Draka membuka pertemuan kita. Dari mana dia? Kenapa kau baru tahu? Masalahnya kan ada yang belangku. Izin, Yang Mulia Raja Draka. Hamba izin untuk memotong percakapan ini sebentar. Lantaran hamba merasa sangat-sangat terganggu dengan keterlambatannya Pangeran Arsaka pada pertemuan kita kali ini. Perbuatannya ini menunjukkan kelalaiannya sebagai seorang anggota kerajaan. Oleh karena itu Yang Mulia, izinkan hamba untuk mengeluarkan Pangeran Arsaka pada pertemuan kita kali ini. Ia sudah tidak berhak untuk berada di sini karena ia telah bersikap Diam kau Cempaka! Duduk sekarang. Apa yang kau maksudkan itu? Pertemuan pagi hari ini merupakan pertemuan yang sakral. Semua anggota keluarga kerajaanku wajib hadir dalam pertemuan ini. Duduklah sekarang. Tapi Yang Mulia, Diam. dasar orang tua. Hei Cempaka! Tidak Yang Mulia. Aduh. Tindakan bodoh apa yang kau lakukan itu Cempaka? Duduk. Dasar bangku sialan. Kau yang sialan. Anak-anakku, kalian semua pasti sudah tahu bahwa kerajaan kita akhir-akhir ini sedang mengalami penurunan perdagangan. Semua hasil pertanian dari kerajaan kita, hasil ekonomi dari kerajaan kita mengalami penurunan. Maka aku pun begitu bingung dengan apa yang sedang terjadi. Namun ketika aku memberikan kesempatan kepada kesatria untuk mencari tahu, ternyata ada kerajaan lain memonopoli kerajaan kita. Maka saat ini aku kumpulkan kalian, bertukar pikiranlah bersama dan carilah jalan keluar bersama. Izin, Yang Mulia Raja. Hamba merasa hal ini disebabkan oleh keirian kerajaan-kerajaan lain terhadap majunya perdagangan kerajaan kita. Bukankah komoditas kita selalu menjadi incaran dari kerajaan-kerajaan lain? Telah bertahun-tahun hal itu bertahan demikian. Selain itu, adik-adikku yang mulia, bukankah kerajaan kita telah menjalin hubungan dengan semua negara yang kita temui? Kita berikan mereka kemurahan pajak. Kita tanamkan modal terhadap industri negara mereka. Tapi yang terpenting, bukankah kita memberikan mereka bantuan kemanusiaan? Karsalistiwa tidak pernah absen membantu negara-negara yang dilanda bencana alam. Tapi apa balas mereka kepada kita? Mereka justru memberlakukan monopoli terhadap perdagangan kerajaan ini. Yang mulia, ini adalah sebuah pengkhianatan. Mereka telah menghina apa yang kita berikan kepada mereka. Tangan-tangan yang dulu mengadah ke atas, meminta tolong dan menangis, kini telah berani mengepalkan tangan mereka melawan kita yang membantu mereka. Yang mulia, adik-adikku, mereka harus kita beri pelajaran. Arsaka, apa yang kau lakukan itu?
Pemikiran yang sangat tidak napak tanah keluar dari calon penerus tata kerajaan. Tadi kau bilang apa, Darmaka? Perang. Itu adalah sebuah tindakan egois. Dan hanya akan merugikan para rakyat. Kakakku Darmaka, kepentingan siapa yang sebenarnya kau bela? Omong kosong apa yang kau katakan, adikku? Ini adalah sebuah pertanyaan rasional, kakakku. Untuk apa kita perang tanpa henti? Dikala kita bisa menyelesaikan dengan diplomasi. Zaman sudah maju, wahai kakakku. Ini bukan hanya tentang kau dan egomu saja yang suka bermain perang-perangan itu. Telah berpuluh-puluh tahun aku hidup di kerajaan ini. Tak terhitung jumlah guru yang mengajariku. Sosial, sebuah pelajaran tidak penting. Kriminal, hubungan antar negara, belajar soal kesejahteraan rakyat, hafalan luar kepala bagiku. Tapi hei, rakyat, lihatlah. Adikku yang baru berusia 17 tahun ini sok-sokan mengajariku soal moral. Memangnya kau tahu apa? Tak pernah satu hari pun, Arsaka, kulihat kau berada di luar lingkup istana ini. Dan kau berani kau mengajariku soal moral. Bafika adikku, lihat adikmu. Bukankah kau sang putri dengan hati nurani? Apa katamu ketika dia mengancamku dan melawan kata-kataku? Dan aku tahu yang mulia, kau tidak mungkin buta. Apa perasaanmu jika kau menjadi aku? Cukup. Arsaka, kembalilah ke tempat. Cepat kembali. Darmaka, duduk sekarang. Terima kasih anak-anakku. Aku mengetahui bahwa kalian memiliki pemikiran yang baik untuk kerajaan kita. Dan memang apa yang kalian katakan tadi itu tidak ada salahnya. Tetapi dengan berat hati saat ini, aku menangguhkan pertemuan kita di pagi ini. Wah. Lihat siapa yang mulai berani berbicara. Kuakui adikku Arsaka, kau memang memiliki sebuah anugerah dalam merangkai kata-kata. Bahkan kau berani menantangku, sang putra mahkota. Tetapi camkan kata-kataku. Kau adalah seorang pangeran. Terlambat tidak pantas dilakukan orang seperti kita. Lagi pula terlambat karena berlatih pedang. Bukankah kau dilatih oleh kesatria Manggala? Si kesatria yang berasal dari keluarga miskin itu. Menjijikkan. Memang sehebat apa kau adikku? Lihatlah rakyat. Adik bungsu ini
awalnya berani menantangku dalam kata-kata. Dan sekarang ia mengangkat pedangnya dan berani menantangku. Siapkanlah dirimu, ambil kuda-kudamu. Lawanlah aku. Ah! Ah! Oh. Tampaknya kau begitu serius, adikku. Kalau begitu, bagaimana jika kita bersenang-senang? Mari, lawanlah aku. Ah! 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 Melawanku dengan sebuah trik murahan. Kau menghinaku. Kau yang sok-sokan berbicara soal kepentingan rakyat. Tapi lihat, trik itu begitu mudah aku patahkan. Usah banyak ngomong. Ah! 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 Lihat, rakyat, lihatlah wajah pangeranmu. Orang ini yang menistakan pedang Karsalistiwa. Telah banyak raja datang ke istana ini, Arsaka. Mereka mengirim utusan hanya untuk memegang apa yang kita miliki. Dan kau malah mempermalukan kerajaanmu sendiri. Dan lihat, bukalah matamu. Lantai ini sama rendahnya dengan harga dirimu. Kau harus diberi sebuah pelajaran. Aku punya sebuah ide. Ada 4 putra dan putri Raja Draka. 4 pangeran dan 1 putri Karsalistiwa. Bagaimana jika ku tantang kau, adikku? Ku tantang kau untuk hidup selama 4 purnama di tengah-tengah rakyat menjijikkan yang kau bela itu. Untuk apa aku harus melakukan itu? Untuk apa? Hei! Dengarkanlah aku. Apakah ada kalian lihat satu orang selain orang ini yang berani berdiri dan menantangku? Bahkan orang-orang miskin ini pun tahu mana yang benar. Adikku Arsaka, kita semua yang ada di tempat ini tahu, bercakap-cakap selalu lebih mudah daripada membuktikan dengan aksi. Memegang pedangmu saja kau tidak mampu, adikku. Apalagi membuktikan omong kosongmu itu. Memalukan. Arsaka, ada apa ini? Arsaka jangan bilang ini akibat perdebatanmu tadi dengan Kadarmaka.
Kak Bavika, aku akan pergi ke desa besok pagi. Apa kau gila? Usiamu masih 17 tahun, Arsaka. Kau bahkan tidak tahu apa yang ada di luar sana. Aku harus bisa, Kak. Akan kubuktikan Kak Dharmaka bahwa aku bisa. Memangnya seberapa sulit hidup di desa. Aku akan tetap pergi besok pagi. Jangan halangi aku. Tapi Arsaka, sebentar. Dengarkan aku dulu. Ah! Dia pikir prinsipku hanya bola belaka. Aku Arsaka, Pangeran Bungsu Karsalistiwa, akan kubawa kebenaran sesungguhnya. Tempat apa ini? Kumuh dan kotor sekali. Apa sebaiknya aku balik kerajaan aja ya? Kotoran lagi. Baju bau. Bauan bau. Gimana ya? Kau lihat orang di situ? Itu siapa sih? Kok dia baru datang ke desa kita? Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu mau kemana. Udah, kamu maju aja. Udah kamu maju aja. Kamu serang dia. Balik. Nanti aku sakit dia. Iya, udah nggak apa-apa. Coba kamu ambil sesuatu. 1, 2, 3. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Pergi kamu dari sini. Iya. Mau ambil harta kita lagi ya? Iya, ngaku kamu. Ambil apa lagi? Kamu ngambil apa lagi dari kita? Maksud kalian apa? Mengambil apa? Kamu itu pasti orang kerajaan yang mau ambil harta kita kan? Lepasin dulu. Ngaku kamu. Jangan dekat-dekat. Hah? Aku. Orang kerajaan. Lagi pula, untuk apa orang kerajaan datang ke tempat kumuh dan kotor seperti ini? Yang benar. Bohong lagi. Kamu ini udah bercanda terus. Jaga omonganmu itu ya. Jelas-jelas. Kamu ini pakai baju kerajaan gitu kok. Emas banyak. Ini Iya. baju berburuku. Aku sedang berburu di hutan ini. Ternyata dia Di orang baik desaku memang baju berburu pakai emas. Ada apa? ya. Ternyata dia orang baik. Karena aku udah Kamu itu cukup beristirahat. percaya terus sih. Iya. Tuh kan udah aku bilang dia ternyata orang baik. Tetap aja dia orang asing. Mas dia banyak. Bandel banget sih. Ya udah. Mas dia banyak. Tenang, Mas dia banyak. tenang. Sabar dulu. Aku bukan orang jahat kok. Ih, Nama aku so Jagat. asik. Pandu. Aku Janitra. Seperti yang aku bilang, aku sedang berburu di hutan ini. Dia bermalam di rumah. Terus kamu ngapain mau kesini? Ya berburu. Tapi aku ingin pulang. Namun hari akan menjelang gelap. Oh ya, kalian berdua bisa membantuku tidak? Kalau kamu mau nginep, Aku kan cari tempat peristirahatan. Kalian tahu tidak di mana? sabar ya aku udah ninggalin. Di tempat bermalam. Di rumah kita aja gimana? Kamu ini demennya itu terus sih. Kenapa sih? Dia punya banyak emas. Tetap aja itu kan kamu itu pikir emas terus sih. Mas dia banyak, Gar. Apaan Mas sih? dia banyak, girl. Aku nginep di rumah kalian. Kamu itu Pandu apaan sih? Apaan sih? Aku punya emas untuk membayarnya kok. Deal!
Yeay! Kamu bermalam di rumahku aja. Aku siapin selimut yang hangat malam ini. Pak, Siapa itu yang pulang? Oh, Pandu udah pulang aja. aku bawa tamu. Siapa ini? Dia mau bagi-bagi emas. Bagi-bagi mas. Oh, enak dong kita. Orang kaya. Orang kaya bener. Siapa namanya? Mas Jagat. Jagat. Siapa? Jagat. Oh, tapi Aku. ini Jagat. Perawa. Jagat. Ganteng banget ini Mas Jagat. Iya, Gimana? idola. Wah, jadi anak Gantengan saya aku. aja langsung Mas Jagat. Ayo, gimana langsung masuk kita? Gak usah. Hah? Gantengan gua. Enggak. Tenang. Selamat sore Pak Prawa. Sore. Sebelumnya saya minta izin untuk menginap di rumah ini boleh? Untuk menginap di rumah ini? Saya tidak secara cuma-cuma kok Pak. Saya punya emas untuk bayarnya. Sebenarnya Mas Jagat bener? Bener. Nah, sebenarnya kalau saya Mas Jagat, kalau saya sih boleh-boleh aja ya. Tapi masalah izin-izin rumah dan peraturan rumah, kita semua nurut kan sama ibu ya? Iya. Iya, betul-betul. Takut. Seramnya. Kebetulan ibunya lagi di mana ya? Iya, Janitra. Kebetulan ibu lagi di pasar. Harusnya sih sebentar lagi pulang. Oh ya Iya. Jagat, maaf ya kita cuman bisa kasih ini. Maaf ya Mas Jagat, kebetulan kondisi sekarang sedang sangat sulit. Kadang roti ini pun kita makan untuk berempat dalam sehari Mas Jagat. Cobain. Kadang kami makan ini 2 hari sekali Mas. Kenapa bisa seperti itu Pak? Ngunyah dulu. Emang di tempat kamu nggak ada orang kerajaan yang suka ngambil-ngambilin ternak Iya. dan anak kecil untuk jadikan budak? Anak Jagat? kecil. Orang kerajaan. Untuk apa mereka mengambil itu? Asal kamu tahu ya Jagat, Cobain. mereka hidup sejahtera dengan rasa sombong atas kekayaan dan kejayaannya. Sedangkan kami di sini selalu sengsara. Bahkan mereka saja tidak pernah mau mengenalkan diri kepada kami. Sehingga kita tidak pernah tahu wajah raja tersebut seperti apa. Seakan kerajaan adalah dongeng semata. Pasti mukanya jelek, kayak beruk. Udah. Malah bercanda lagi. Udah. Canda mulu. Janitra, kamu antar Mas Jagat ke kamarnya. Oke? Iya Pak. Hari Bapak ini. Jagat. Hah? Saya ikut. Jangan nih, Bapak punya tugas. Kamu nyapu dulu, nih ya. Amas, Bapak mau masuk dulu. Ngelawan lagi dikasih tahu. Sapu dulu. Capek, capek ah. Ibu. Ibu kenapa ibu? Kenapa? Ibu kenapa? Coba tenang dulu ibu. Kenapa ibu? Ibu kenapa? Kerajaan Pak. Kerajaan kenapa? Kerajaan meminta lebih Pak. Apaan sih yang lebih? Bapak yang benar dong Pak. Di anak kita gimana? Kerajaan minta 10 ekor lagi. Nanti anak kita Iya. diambil Pak. Enggak. Enggak. Kita nanti. Gak bisa gitu dong Iya, Pak. Tenang, Pandu aman kan? Pandu aman kan? aku masih ngunyah. Ya. Aman kan? Semua aman kan? Udah nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Tenang. Tenang. Pak itu siapa Pak? Berani sama Pandu. Bener. Pak, tolong
beri kami waktu tambahan. Karena permintaannya sangat banyak dengan waktu yang sangat sebentar. Udah. Raja bersifat luka. Seharusnya kalian menyiapkan itu semua dengan baik dari jauh-jauh hari. Jangan. Hei gendut! Tapi dia. Berhenti! Kau bawa dia. Lepaskan mereka. Dasar gendut. Pandu. Lepaskan mereka. Atau aku perangi kalian semua. Mampus. Pangeran, apa yang Anda lakukan di sini? Kok pangeran, Pak? Yang mulia raja akan marah besar jika ia tahu Anda berada di sini. Bukan urusan kalian. Lepaskan mereka. Pergi dari sini. Jagat. Udah. Maaf, Pangeran. Jagat. Ini perintah dari raja. Minggir atau akan kami bunuh semua teman-teman Anda. Tidak, jangan lakukan itu. Bawa dia. Aku di kamar, aku di kamar. Pandu. Kejar. Pandu. Rumahnya berantakan itu Pandu. Pandu. Ya Allah Pandu. Pandu. Mas Jagat. Aduh. Pandu. Jagat. Ibu tenang. Ibu. Gimana Mas Jagat? Gimana, Pak? Ya. Tolong, Ibu. Ibu, Bapak, Gimana? Ini saya gimana? berjanji akan membawa Pandu kembali. Ibu tenang. Kita Ibu percaya tenang sama dulu. Mas Jagat. Ibu tenang dulu ya, Bu. Kita percaya sama Mas Jagat ya. Ibu tenang. Ibu jangan nangis. Ibu, Bapak, ada apa ini? Jangan, Tenang. apa maksudnya semua ini? Ibu tenang ya. Dari dalam tadi, aku mendengar Gak apa-apa, Ibu gak apa-apa. bahwa pasukan kerajaan memanggil kaum pangeran. Janitra, apa maksudmu? Mereka manggil siapa? Pangeran siapa? Dan kenapa pangeran? Dipikir-pikir, kamu itu gak pernah sebutin nama desamu. Namanya apa? Janitra, Jangan pernah jujur. Gak! tolong. Dengerin penjelasan aku dulu. Pandu sudah diambil. Kau mau bohong apa lagi? Kami itu sudah membantumu. Tetapi malah membohongi kami lagi. Janitra, aku bersumpah bahwa aku benar-benar tidak tahu tentang semua ini. Di kerajaan, aku belum pernah melihat hewan ternak atau budak yang kalian bilang itu. Omonganmu itu sungguh besar sekali. Sekarang mau so jadi jagoan. Janitra, udah. Aku, Arsaka, Udah. Pangeran Bungsu Karsalistiwa. Kedatanganku di sini agar aku bisa merasakan kehidupan rakyatku secara langsung. Aku di sini atas nama keadilan, kehidupan, dan juga kemanusiaan. Akan kuperangi siapapun yang menghalangi jalanku. Udah, Janitra, sini. Janitra, ayo ikut aku. Ibu, Akan kutepati janji. Tolong ya. kamu pergi dulu. Aku akan bawa Pandu kembali. Aku janji. Terima kasih. Hati-hati ya. Iya. Diambil makanannya. Ada-ada aja kau itu Cempak. Oh iya, intisarinya kemana ya? Ya sudahlah. Adikku, Cempaka dan Mbak Vika. Belakangan ini
Hari-hari di kerajaan kok terasa begitu menyenangkan ya? Menyenangkan. Menyenangkan kenapa kakakku Darmaka? Ya, toh kita bertiga yang ada di sini tahu. Kalau ayah kita yang udah tua bangka itu baru saja jatuh sakit. Semalam aku bertanya kepada tabib, apa yang terjadi pada ayah? Dan kalian tahu jawabannya apa? Apa itu? Tampaknya ayah kena sakit keras. Selain itu, adik bungsu kita Arsaka juga entah kenapa pergi dari istana ini. Mungkin dia sudah gila. Adik-adikku, kurasa ini adalah saat yang tepat. Aku, Darmaka, akan mengambil alih tahta Karsalistiwa. Si tua itu, Raja Draka yang kalian sayangi itu, sebentar lagi akan dimakan oleh tanah. Dan adikku, Harsaka, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dengarkan aku, kalian semua, berlututlah, sembahlah, alukanlah raja barumu. Kakakku Darmaka, mana ada seorang raja yang tidak memiliki sebuah mahkota. Kau itu bodoh, Cempaka. Mahkotaku masih ada di kepala si tua itu. Si tua itu, si ayah. Hei kakakku Darmaka, sepertinya aku tahu di mana mahkotamu itu berada. Kau pasti bohong. Tidak kakakku, aku tahu di mana mahkota itu. Kalau begitu, memangnya ada di mana, Cempaka? Mahkotamu itu lagi nyangkut di cicakul, King. Ya. Berani kau bercanda padaku? Yang mulia. Persiapan kita sudah selesai. Kita bisa memulainya sekarang. Cempaka, kenakan jubahmu. Baik kakakku. Kenakan. Kalau memang persiapannya sudah selesai, kalau begitu, aku mau tidak ada orang yang keluar dan masuk dari tempat ini. Ayo kita mulai. Kak Cempaka, bisakah kita hentikan semua ini? Bafika, diam kau. Kalau kau masih ingin untuk menikmati harta kerajaan ini, lebih baik kau tidak usah menjadi munafik. Bukankah seperti itu kakakku Darmaka? Ayo berdiri, adikku Bafika. Ayo kita maju ke depan. Bafika, adikku. Lihatlah pakaianmu. Begitu cantik dan menawan. Memangnya menurutmu, apa gunanya seorang perempuan sepertimu di kerajaan ini? Selain untuk dipertontonkan kepada mereka. Kau adalah seorang putri. Untuk apa aku mendengarkan ocehan perempuan?
Jaga omonganmu, Kak Darmaka. Takut. Tidak akan memperdulikan keluarga ini. Kau tetap di sini. Sudah saatnya kau melihat prosedur ritual ini, adikku. Berdirikan dia. Adikku Bafika. Penampilan semenarik itu tidak mungkin bisa dimiliki oleh orang-orang miskin seperti mereka. Apa yang kau miliki itu berasal dari kerajaan. Dan apa yang akan kita lakukan adalah sebuah ritual kerajaan. Sudah saatnya bagimu, adikku. Sudah saatnya kau mengetahui ritual kerajaan ini. Tawamu itu menyebalkan juga. Memang seperti ini kakakku. Ya sudah. Mari kita bawa masuk makanannya. Lepas. Tutup mulutmu. Santapan kita sudah tiba, Kak Darmaka. Tutup mulutmu rapat-rapat. Apa benar ini santapan kita? Orang dengan mata sipit seperti ini, apa enaknya? Tapi sudahlah. Apakah semua anggota telah berkumpul di sini? Sepertinya belum, Kak Darmaka. Kita tunggu saja mereka. Lagi pula, malam ini akan jadi malam yang sangat menyenangkan. Hei, lihatlah wajahnya. Bukankah ia sangat lucu? Ih, jorok sekali. Ih, ludahnya pasti bau. Tutup mulutmu. Jangan banyak bicara. Tidak usah lama-lama. Susah sekali. Ayo, kita rapalkan mantranya. Bentang kau yang undi, kepadan kementar, dan guru, rawa saking melembutan panjang kerusuhan, duduk sikat tresnan, tanging pangkuman tak adil, pengarep-arep sirmu, mengabuni kangkang. Di sini kau. Pegang dia. Gunakan kerisku untuk ikat dia baik-baik. Tolong, tanganku diikat. Kau tidak bisa diam. Pasin! Aku tak peduli. Arsaka! Diam. Diam! Dasar bajingan! Aku tak peduli. Empat purnama belum berlalu. Mengapa kau ada di tempat ini? Lalu, siapa perempuan rendahan bau ini? Jaga omonganmu itu. Dasar kalian manusia kerajaan. Tak tahu diri. Diri. Apakah ada hubungannya dengan orang ini? Tolong ikat dia Lepaskan baik-baik. temanku itu. Ikat dia. Mau kalian apakan dia? Temanmu. Ikat dia. Tampaknya ada orang yang sudah tidak berguna di sini. Hei, dasar perempuan kampung. Pergi kau dari sini. Atau kau akan berada di posisinya. Kak Bafika,
Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa orang berjubah hitam ini? Arsaka, aku... Bafika, diam kau. Kau ingin menggantikan posisinya, ah? Tersesat kalian semua. Pembunuh. Apa-apa ini? Semacam ritual. Tuhan, Waduh. selalu dari dulu kau selalu ingin ikut campur. Akan kubunuh kalian semua. Arsaka, berani kau. Berani kau melawan kakakmu sendiri. Apa kata yang mulia nanti? Seorang anak kesayangannya ingin membunuh saudaranya sendiri. Apa kau bodoh, Arsaka? Diam! Aduh. Siapapun di antara kalian berdua, lawanlah aku. Jika Dharmaka menang, maka dia pantas menjadi raja dan melanjutkan ritual ini. Namun, jika aku yang menang, pergi kalian dari sini dan jangan kembali lagi. Apa aku tidak salah dengar, Cempaka? Langsung saja lawan dia, kakakku. Jangan begitu. Diam! Aduh. Aduh. Diam kau, sini. Kau diam! Aduh. Lanjutkan kakakku. Ku terima tantanganmu, Arsaka. Jangan Arsaka. Walau kita semua yang ada di sini tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan bersimbah darah pada akhirnya. Ambil pedangmu, siapkan kuda-kudamu. Lawanlah aku. Lihat pedangmu. Kau masih berani melawanku? Sudah, Arsaka. Sudahilah semua ini kakakku. Arsaka, menyerahlah atau ku penggal temanmu. Aduh. Panuh! Aduh. Aduh. Lepasin. Bajingan kau Cempaka! Ah! Meskipun pedang kita ini hancur, Aduh. diamkan si bajingan ini. Aduh. Aduh. Lawanmu adalah aku. Bukan. Persetan kefanaan. Persetan kehidupan. Aku Dharmaka. Mahkotaku abadi. Sekalipun aku di neraka. Bajingan. Sial. Panuh! Kau hancurkan semuanya. Bajingan. Panuh! Jangan kita! Ah! Ah! Ah!
terlambat untukmu, bajingan. Pandu! Sulitra! Pandu! Aku akan menjadi raja. Seperti yang kau mau. Abdiku pada rakyat adalah abdiku padamu. Belum. Siapa orang-orang ini? Bapak Vika! Kak! Kak bangun, Kak! Arsaka. Kerja yang bagus, Arsaka. Sudah saatnya kau mengetahui semua yang terjadi. Jika kau bertanya siapa yang jahat, tidak ada yang jahat. Karena semuanya adalah demi kerajaan dan diriku sendiri. Arsaka. Ia berjanji padaku, jika aku memberikan seluruh darah dan seluruh keturunanku, maka aku akan bahagia sampai selamanya. Iya. Siapa ia? Menurut Ngana, siapa dia? Kandura sang kambing hitam, sang raja iblis, penolong kerajaan kita. Tapi Arsaka, aku masih memiliki satu permintaan terakhir untukmu. Lihatlah ini. Jadilah persembahan terakhir untukku. Betan kaulo pundi. Pepetan. Kanduro. Rawa saking rawa panjang rasa. Indo sekang tresnan. Nanging pangkuan tak adil. Pengarapan sirna. Mung abune kang kari.
Oh ini ya? Selamat malam tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah menyaksikan pertunjukan umum dari ilmu politik. Dan Swira Karsa tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran-peran dari orang-orang hebat yang ada di baliknya. Maka dari itu hari ini saya akan menyebutkan siapa-siapa saja orang-orang hebat yang ada di balik Selira Karsa Ilmu Politik 2025 hari ini. Mari kita sambut bersama yang pertama dari Divisi Tata Panggung. Ada Hatta, Nadia, Indra, Saus, Faheza, Kayla, Sherina, Aurel, Denisa, Deva, Abdullah, Atana, dan Nesha. Selanjutnya ada dari Divisi Wardrobe, Estri, Hana, Aya, Hanisha, Adwa, Indra. Ada Divisi Make Up, Niken, Sekar, Nawa, Steph, dan Jiwa. Divisi Kreatif ada Tana, Sisi, dan Miu. Divisi Teknis, Evi, Abimana, Sifari, Akila, Natisha, Hadisya, dan Nisa. Divisi Komunikasi dan Dokumentasi ada Mario, Jimmy, Zelda, Lutfi, Jenna, Arya, dan Fahmi. DJ Pawa, ada Nesha. Divisi Art Gallery ada Jama, Aris, Alia, Farina, Azra, Alesi, Bahara, Ina, dan Ryan. Sekretaris Nadia dan Aji.
Inilah kesatria di Bali terlaksananya Gelma Visip UI 2025. Keluarga BDDV, Koor BDDV, Wakoor BDDV, publikasi, desain dan dokumentasi. Keluarga keuangan, Kor keuangan, Wakor keuangan, Kreatif Income, Sponsorship. Keluarga operasional, Koor operasional, Wakoor operasional, perlengkapan, keempat, perizinan, dekorasi, dan stage stand. Keluarga acara, Kor acara 1, Kor acara 2, Geber, Lokakarya, Pawa, Art Gallery, pertunjukan umum, Gema Galanju. Keluarga inti, Bendahara Laila, Sekretaris Naila, Vice Project Officer Fani, dan Project Officer Dila. Terima kasih semuanya yang udah menonton malam ini. Kisah, hidangan kisah yang dikasih sini. Itu yang udah kita wujudkan di Gelma ini. Terima kasih udah mau berbagi kisah bersama Gelma. Terima kasih udah mau berbagi Gelma. Cerita kalian, terima kasih udah Gelma menjadi pada yang menemani seni-seni kalian. Dan kami juga tentu berharap terima kasih buat kalian semua yang sudah percaya dengan Gelma. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada panitia-panitia yang keren banget. Terima kasih ke semua kalian yang keren banget buat saya sama kalian. Tagline Gelmap 2025. Gelmap 2025. Merayakan tiap sisa. Kalau kata Nadine, perang telah usai. Izinkan kami menuntaskan pertunjukan umum Baratayuda Gelma Visip UI 2025. Dengan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk sponsor kita, Divider, Bayer Hak, Se-Indonesia, Sixty Common House, dan lain-lain. Juga kepada seluruh penonton yang setia mendukung, memberi apresiasi dan menikmati setiap karya yang ditampilkan. Dengan penampilan pertunjukan umum Baratayuda dalam 2 hari kebelakang, kami harap dapat menjadi pengingat untuk selalu merayakan tiap kisah. Setelah PU Baratayuda itu selesai, Gelma Visip UI akan hadir dengan Gelma Himalaya. Buat Catmate jangan lupa hadir. Kami serahkan
dan yang lain sekalian. Walau